Pengusaha dan pekerja tempat hiburan siang ini berunjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Pengunjuk rasa diantaranya pemandu karaoke, pekerja diskotek, dan terapis pijat menuntut tempat hiburan dibuka kembali. Protes disuarakan karena meski Jakarta sudah menerapkan masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi, usaha tempat mereka bekerja belum juga diizinkan beroperasi. Mereka mengklaim banyak usaha hiburan yang bangkrut karena tidak bisa membiayai lokasi usaha. Tempat-tempat hiburan malam di Jakarta ditutup sementara sejak awal April demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Informasi selengkapnya terkait aksi para pekerja tempat hiburan, kita hubungi jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang saat ini berada di Balai Kota Jakarta. Tifal, sebenarnya apa saja tuntutan para pengusaha dan pekerja hiburan kepada Pemprov DKI Jakarta siang ini? Sederhana sebetulnya, Juno. Pak Gubernur, tolong buka usaha kami. Itu yang berkali-kali dilantangkan oleh massa yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta atau ASPIJA dalam orasi hari ini yang sudah berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Anda lihat kondisinya sampai dengan saat ini pun orasi masih terus disuarakan dan ada perwakilan dari ASPIJA yang sudah berada di dalam untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Pemprov DKI Jakarta. Alasan kemudian kenapa mereka meminta tempat hiburan ini untuk kembali beroperasi karena alasan paling mendasarnya karena faktor ekonomi. Selama 4 bulan PSBB transisi yang mengakibatkan seluruh tempat usaha atau dalam hal ini tempat hiburan dibatasi operasinya atau dalam hal ini ditutup untuk sementara, dampak ekonominya sudah mulai terasa cukup kuat dari kalangan pengusaha. Sebagian pengusaha tempat hiburan ada yang mengalami bangkrut, gulung tikar, bahkan harus menutup tempat usahanya. Dan juga sebagian karyawan mengalami dampak ekonomi cukup besar, tidak bisa membiayai kebutuhan sehari-hari, mengingat operasional dari tempat mereka bekerja ini ditutup sementara dengan alasan untuk keselamatan dan juga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih muncul di kawasan ibu kota Jakarta. Hal itu yang sempat saya konfirmasi sejak Senin malam kemarin hingga pagi tadi menjelang aksi ini disuarakan oleh Ketua ASPIJA Hana Suryani lewat pesan singkat, baik itu melalui WhatsApp ataupun juga lewat keterangan media yang dilakukannya melalui siaran langsung di akun Instagram di salah satu atau dari milik salah satu media massa cetak di Jakarta. Yang menjadi persoalan di sini tidak hanya bagaimana kemudian faktor ekonomi harus betul-betul ditanggulangi, tapi juga faktor kesehatannya juga. Nah, tadi kami mendengar aspirasi dari sebagian massa bahwa mereka menjamin atau mengklaim protokol kesehatan bisa ditegakkan karena mereka mengaku sudah mempersiapkan protokol kesehatan khusus jika kemudian tempat-tempat usaha ini kembali dioperasikan atau diizinkan kembali dibuka oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Apakah itu yang kemudian juga disuarakan oleh perwakilan massa di dalam gedung Balai Kota ini yang akan kami tunggu bagaimana konfirmasi sampai dengan saat ini, Juno. Ya Tifal, tadi Anda sebutkan bahwa para pengusaha maupun pekerja menjamin akan menerapkan protokol kesehatan bila nanti kembali dibuka. Lalu apa saja mekanismenya? Karena ini tentu menjadi dilematis karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus berhati-hati bila tempat hiburan dibuka. Tentu saja ini tempat-tempat yang sangat tertutup, di mana ada temuan terbaru bahwa virus corona juga dapat menular melalui udara. Lalu seperti apa mereka dapat menjamin protokol kesehatan diterapkan di tempat hiburan mereka? Mereka mengklaim bisa melakukan protokol kesehatan sejak pelanggan ataupun juga pengunjung datang ke tempat-tempat usaha atau tempat-tempat hiburan yang dimaksud. Mulai dari pengukuran suhu, kewajiban pengenaan masker, menjaga jarak itu sebetulnya sudah disiapkan. Tapi sampai dengan detik ini kalau dari pengakuan ASPIJA belum ada ruang untuk dilakukan simulasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap tempat-tempat usaha yang ada. Tercatat ASPIJA mencatat ada lebih dari 1.000 tempat usaha yang ada atau tempat hiburan yang ada di ibu kota yang terdiri dari diskotek, kemudian tempat karaoke, bar, bahkan geria pijat. Nah, simulasi ini sebetulnya dinantikan oleh pihak pengusaha karena sekali lagi dampak ekonomi juga cukup kentara terasa bagi mereka akibat pandemi virus corona ini. Maka kemudian mereka mengharapkan betul agar tidak ada diskriminasi dari Pemprov DKI Jakarta terhadap para pengusaha maupun juga karyawan yang bekerja di tempat-tempat hiburan di ibu kota. Karena mereka mengaku banyak sekali penilaian-penilaian negatif
bahwa kawasan hiburan atau tempat hiburan ini berpotensi memicu kasus corona baru atau klaster baru virus corona di ibu kota, maka kemudian ini yang diharapkan sebetulnya bahwa Pemprov dalam hal ini Gubernur Anies Baswedan perlu membuka ruang juga kepada tempat-tempat hiburan untuk bisa kembali beroperasi sesuai dengan dasar-dasar yang ada. Seperti diketahui bahwa dalam keputusan Gubernur nomor 735 tahun 2020 tentang perpanjangan fase 1 PSBB transisi di ibu kota, sampai detik ini tempat hiburan seperti 4 tempat yang saya sebutkan tadi di awal masih belum diizinkan beroperasi dengan alasan memicu atau berpotensi membuat klaster baru virus corona di Jakarta, Juno. Baik, terima kasih rekan Tifal Solisa dari Balai Kota Jakarta terkait dengan tuntutan pekerja sektor usaha tempat hiburan untuk kembali dibuka.